محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam Khamis ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mubarakah, amin. Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan manfaat, amin. Yang insyaallah akan membawa kemaslahatan dunia dan akhirat, amin. Karena ini adalah nikmat yang luar biasa. Kenapa saya katakan nikmat yang luar biasa? Orang yang mampu melangkahkan kakinya ke tempat ta'lim, ke taman-taman surga yang ada dunia adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Di akhir zaman ini thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Dulu orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ngaku cinta kepada Allah, mengaku dirinya sebagai mukmin dibuktikan dengan amal ibadah, dengan perjuangan, dengan jihad yang banyak jumlahnya. Wa qalilun minal akhirin. Tapi di akhir zaman pangkatnya, statusnya Islam, ngakunya mukmin, KTP Islam, peci hitam, rambut putih, pikok lagi. Gak benar. Betul. Tapi pembuktiannya sedikit. Betul gak? Makanya yang di akhir zaman ini yang sedikit adalah yang istimewa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang istimewa. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Patut kita bersyukur minimal ucapan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, sosok hamba Allah yang sangat begitu luar biasa, yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia, yang menjadi pesona bagi alam semesta, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang taat, amin. Umat yang istiqamah, amin. Umat yang senantiasa menjalankan sunnahnya, amin. Sehingga Allah jadikan kita golongan hamba Allah, umatnya baginda Rasulullah SAW yang bahagia dan selamat dunia dan akhirat, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan guru kita semua, saya panggilnya Abah James Buan. Ya, mudah-mudahan ini guru saya, orang tua saya, senantiasa Allah berikan kesehatan walafiat, amin. Allah istiqomahkan dalam menjalankan agama Allah, amin. Dan mudah-mudahan beliau berikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan sampai akhir hayatnya, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Yang saya muliakan pula, karena tanpa jasa orang tua, tanpa perjuangan orang tua, Abah bukanlah siapa-siapa. Mudah-mudahan orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Zahruddin, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Mudah-mudahan kuburannya jadikan taman surga, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Dan saya hormati Ananda Adinda Al Ustaz Faris Budal Fasih, mudah-mudahan beliau menjadi penerus perjuangan Abah di sini, amin. Menjadi anak yang soleh, amin, yang mampu menyelamatkan orang tua dan keluarga dunia dan akhirat. Tidak lupa yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, para jamaah yang sama-sama hadir. Wabil khusus qori yang luar biasa, saya ngefans sama beliau, Haji Yuska. Sering ketemu tapi beliau lupa, ya. Sering ketemu tapi sering lupa. Kenapa saya bangga dengan beliau? Karena kalau dari santri qori banyak, betul. Ini dari militer. Semakanya tadi kaget tanya sama Bang Indra, Bang Indra, kayak Haji Yuska? Iya emang benar pikirnya. Kenapa? Beda kostum. Biasanya kan, jangan gagal. Bawaan lain. Kalau ini kalem, beda kostum, beda gaya, betul nggak? Beda kostum, beda gaya. Makanya kostum ini berpengaruh. Kostum ini
Nih, maaf. Makanya ibarat kata guru, ya, iman kita itu ibarat pakaian, betul guru. Iman kita ibarat pakaian. Imannya gagah, pakaiannya gagah, diri kita gagah. Kalau pakaiannya lusuh, diri kita pun lusuh, betul. Saya bangga, suaranya subhanallah. Tapi saya nggak kalah sama beliau. Kalau pancok saya kalah. Kalau ngaji udah kalah. Alhamdulillah, mudah-mudahan haji Ustaz nanti Allah berikan kesehatan, panjang umur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ibu-ibu juga ada sebagian, jumlahnya luar biasa, ribuan yang agak hadir. Mudah-mudahan ibu di sini jadi ibu yang salehah, amin. Menjadi bidadari surga ya Allah, amin ya Allah ya rabbal. Hadirin rahimakumullah. Saya merasa bangga sekaligus merasa malu. Saya bangga diundang dan bisa hadir di sini. Ini guru saya. Bangganya apa? Seorang murid suruh hadir di sini. Malunya kita bukanlah siapa-siapa. Tapi karena dasar ilahi kalimatillah. Kalau dasar kita untuk apa? Menegakkan kalimat Allah. Saya tak pernah punya alasan untuk tidak datang. Di dalam apa? Di dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin abang maaf, waktu hari Minggu kemarin saya diundang sama salah satu Bupati Sukabumi, wakil Bupati. Besok Abi datangnya, ada pertemuan, insyaallah saya datang. Tapi kenapa malamnya ada undangan datang. Abi besok di Cibadak mau ada santunan anak yatim. Pengen anak yatim kedatangan Abi. Jawaban saya Pak, insya Allah saya pasti datang. Pejabat saya tinggalin, lebih afdol mana saya datang kepada acara anak yatim. Kenapa demikian? Saya merasa belum mampu memberikan secara harta, belum mampu memberikan membahagiakan mereka. Titipan Rasulullah SAW adalah anak yatim. Pejabat, tinggal pejabat, yatim adalah amanah. Saya datang ke yatim, pejabat saya tinggalin. Wallahi minggu kemarin. Makanya kenapa? Ternyata hikmahnya luar biasa. Likulli syai'in hikmatun, setiap perkara ada hikmahnya. Saya datang ke tempat anak yatim, ternyata ada santunan, ngobrol, ternyata banyak di situ para donatur dari Tangerang, donatur dari mana? Dari Jakarta, bahkan dari anggota DPR ada. Ngobrol, masya Allah, karena kita niat lurus datang di situ, bukan karena faktor apa-apa. Di situ Allah bukakan keberkahan, Allah berikan kebaikan, dan Allah tambahkan rezeki, masya Allah. Saya sampai ini bilang tuh sama Haji Agung tuh, rekan saya sama Mayatna, Haji, ini benar apa enggak sih? Kenapa? Saya di sini lillahi ta'ala tapi pulang, bawa duit, coba Pak, nggak cuma yang sedikit pun, yang kita datangin yatim, betul nggak? Sepeser pun nggak berharap, kemudian tujuan kita bahagiain yatim, tapi karena kita lihat lulus lillahi ta'ala, Allah siapkan, karena niat bukan karena ibadah, niat bukan karena berjodoh kepada Allah, ini amatnya baginda Rasulullah SAW, karena ketulusanmu, Allah siapkan fardhu yang lebih hebat. Pulang, buat duit lanjut. Allah Akbar. Saya sampai ini Bang, tanya ke Haji Agung, Haji, ini benar apa enggak sih katanya? Ya rezeki bi katanya. Alhamdulillah enggak dikira-kira. Makanya kita hadir di sini, maaf. Ini hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kumpul, sudah ada catatan Lauhul Mahfuz. Hari ini saya ketemu sama Abah, ketemu sama Haji Yuska, kita kumpul di sini. Ini sudah Allah catatkan. Makanya tinggal kita bersyukur, subhanallah, alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Berbahagialah kita kumpul di tempat-tempat taklim. Kenapa? Karena kita ini orang lemah. Kita ini orang dhaif. Kita bukan keturunan ulama. Kita bukan keturunan kiai. Kita ini hamba akhir zaman yang iman kita kadang-kadang fit, kadang-kadang minus, betul kan? Namanya iman kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Yang kita harapin hari demi hari iman kita bertambah, walaupun usia kita berkurang. Betul. Secara logika, maaf, fisik kita semakin hari semakin lemah, semakin kuat. Semakin lemah, tapi kita harus berikan. Kalau iman kita semakin hari harus semakin kuat. Ingat dia, kalau kita masih muda, dijelaskan kan, masa mudamu sebelum datang masa
Tua kalau masih muda enak bilang sayangnya, bebek I love you. Masih enak. Tua dikit, beb I love you. Udah tua, beb I love you. Ya, bukannya I love you malah nge-love you. Betul. Kenapa suara beda? Lihat sekarang Haji Yus juga suaranya mantep. Kalau ada udah enak banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti kayak gitu. Emang udah tua masih bisa kayak gitu? Kagak bisa. Sekarang napas masih panjang, udah tua mau ada ngap-ngapan 17 kali. Mau ada contoh-contoh subuh. Mau ada narik napas 17 kali. Allahu Akbar. Ya salah, bagus. Maka kekuatan yang ada. Betul. Pengen ya kayak ini bukan. Pengen ini kalau mana? Hayya 'alal shalah. Pengennya kayak di Mekah, di Madinah, cuma fisik lemah. Betul. Makanya waktu kita kuat, waktu kita sempatkan waktu kita. Ini taman surga, ini tempat untuk meningkatkan iman kita. Ingat, maaf Bapak saya kutip kembali. Makin hari kita menghadapi kematian, Allah kan. Yang namanya mati nggak pandang-pandang. Bisa yang tua duluan, bisa yang muda duluan, betul. Walaupun mati punya ciri, ingat. Mati ada cirinya. Asalnya rambutnya hitam jadi putih. Kong dikit lagi Kong. Hitam putih. Ya kan, itu kan cirinya. Rambut hitam jadi putih, ciri dekat-dekat ke mati. Asalnya giginya bagus, berbaris jadi om. Kulit indah jadi pe, ngomong makin gak jelas, itu kan ciri mati. Betul? Ciri mati. Tapi ingat di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Luqman, kalau nggak salah surah Al-Luqman ayat 24 pertengahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Imannya enggak. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum. Baru aja Abah bahas. Oh gitu. Oh iya. Oh iya. Ada aja hujannya Allah. Iya. Kalau lewat orang tua yang muda nggak pernah menang. Iya. Jadi yang tua satu selalu menang. Yang kedua, di mana yang muda kalah, yang tua tetap menang. Rembako. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya percaya, kenapa sekarang kan udah mulai tua.
Saya malu sumpah. Saya dengar Masya Allah suara di sini indah-indah salawatnya subhanallah. Dengerin suara abang menggelegar ini yang baca salawat Masya Allah. Betapa indah betul. Sekarang kenapa kita seperti ini? Karena di akhir zaman ini tidak diharamkan. Yang diharamkan itu israfnya ibadah. Kalau kita berlebihan apapun jangankan di dalam hal lain, ibadah pun kalau berlebihan jadi perkara yang tidak baik, betul nggak? Apalagi ini kan tadi Masya Allah dengan salawat Masya Allah ini sempit, nggak apa-apa. Hadiuskan baca Quran dengan seni indah, salawat dengan seni indah. Coba kalau tola'al badru alaina jadi yakin pada orang itu betul nggak? Min ba'di Sekarang mau belajar apa pakai seni. Iya, tahu nggak? Di Sukabumi, gue tahu di Sukabumi. Jauh-jauh pakai mobil, pakai motor. Tahu bulat, digoreng dadakan 500-an ada. Tujuan apa? Biar laku. Coba orang dagang tahu bulat bakal tahu bulat, digoreng dadakan, beli ayo. Ada yang bilang enggak? Kabur semua. Betul enggak? Betul. Balik jalan mas. Tahu bulat digoreng dadakan. Betul enggak? Artinya seni itu penting. Yang penting dan terpenting jangan berlebihan subhanallah. Ingat, kita tadi saya pun terbawa suasana. Kenapa? Kita bersolat seolah Rasulullah SAW dekat dengan kita. Mengucapkan doa baru seolah apa? Rasulullah SAW berjalan di depan kita. Allah Akbar, keinginan kita merasa malu. Kita umat akhir zaman yang tidak pernah melihat sosok baginda Rasulullah SAW. Yang kita harapkan adalah apa? Syafaatnya. Kita datang ke Raudhah di Madinah, mendapatkan subhanallah benar apa? Siapapun orang, jangankan kita berjumpa dengan baginda Rasulullah kelak, dengan menjemput syafaatul ummah baginda Rasulullah SAW, hati kita akan merasa bahagia. Orang siapapun pangkatnya, orang yang punya nasib berangkat ke Madinah, dia sampai di Raudhah, tidak ada satu air mata yang tertahan. Saya senang pertama kali ke Mekah, nggak senang banget. Setelah di Raudhah, Masya Allah, air mata seketika menangis. Kenapa? Kita selalu dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau di sini dekatnya kita dengan baginda Rasulullah SAW dengan apa? Dengan bersolat. Kita menikmati seperti kenapa? Ada kebahagiaan dalam diri kita. Allah. Makanya terus bersolat. Dengan apa? Pokoknya dengan model apapun silahkan, ya kan? Makanya seni ini menguatkan batin kita untuk lebih mencintai dan rasa dekat. Betul nggak? Makanya nih, Abah subhanallah menjelaskan dengan luar biasanya. Rasulullah tidak melarang, bahkan lanjutkan. Allah Akbar. Ya nggak? Alhamdulillah. Nah, kembali ke berapa menit lagi, Bang? Jam, selamat. Menit lagi ya? Itu bingung. Oh jadi Ustaz bayar balik kita. Allah Akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun manusia apa yang akan dia dilakukan di hari esok. Hari ini kita bisa tertawa, hari ini kita bisa tersenyum, besok adalah misteri. Bahkan Imam Ali mengatakan, jangankan nunggu hari esok. Imam Ali naik ke lantai 2, beliau sudah berpikir, saya belum tentu bisa turun. Kalau kita berpikir terlalu panjang, hari ini kita kuat, hari ini kita sehat, besok masih yakin kita kuat, besok masih yakin kita hebat, betul. Padahal Allah katakan dalam surah Al-Luqman, wa ma tadri madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu apa yang akan kita lakukan hari esok. Bersyukur hari ini kita bisa ngaji,
Bersyukur malam hari ini bisa kumpul dengan guru kita, mencium tangan guru kita. Allahu Akbar. Dengerin salawat, dengerin tausiah. Belum tentu besok kita bisa seperti ini. Kenapa? Ingat al-iman zid wa yanqus. Iman ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau hari esok iman ini Allah cabut, kalau hari ini besok iman ini Allah lemahkan. Apakah kita punya kuat untuk melangkah ke tempat yang mulia ini? Tidak. Nikmati hari ini. Betul. Makanya saya senang banyak pemuda. Abah katakan setiap manusia punya peran untuk berdakwah. Betul. Setiap manusia punya peran untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Hei para pemuda, berbanggalah kalian hari ini bisa duduk tempat yang mulia ini. Kenapa? Pada hakikatnya kalian adalah sedang berdakwah. Kenapa dikatakan berdakwah? Seharusnya malam ini anak muda nongkrong di jalanan. Harusnya malam hari ini anak muda keluyuran di jalan main gitar. Tapi kita langkahkan ke sini. Ini bikin contoh untuk pemuda-pemuda yang lain. Betul. Kalau kita istiqomah, mereka malu. Si Anu sebelum kemis datang pengajian, si Anu ada pengajian, bahkan temannya nyambut, hei, hai kita nongkrong, maaf saya pengajian. Yuk kita main gitar, maaf saya pengajian. Keistimewahan apa istiqomahnya kita adalah dakwah yang hakikat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allahu Akbar, kalian sudah berdakwah. Gak usah kita pandang diri kita siapa. Gak usah kita dari mana. Kostum kita seperti apa. Yang terpenting niat kita lillahi ta'ala. Abah lihat tuh orang tua kita, sepupu kita. Kita sebagai sepupu sedang berdakwah, maaf. Walaupun orang bilang saya ini siapa, kamu ini siapa, tapi karena istiqomahnya kita datang ke pengajian, kita berdakwah. Saya bahkan di sini kepada santri saya katakan doanya, Abah, mudah-mudahan santri-santri saya soleh dan soleh. Amin. Ya, alhamdulillah saya membina pondok pesantren Al-Quran Syifa Rahmah di Sukabumi. Kalau di Padang Buddha tanya aja Abi Adi Panarosan. Pasti di terminal, di pasar, dan bikin pesantren. Pesantrennya baru belajar. Makanya doanya dari Abah, mudah-mudahan saya istiqomah dan santrinya kalau perlu banyak sampai terima soleh dan solehah dan belajar. Betul. Alhamdulillah juga saya dapat amanah, dapat 2 santri yang sangat saya nggak terbeban. Saya bilang tadi curhat sama Abah, saya punya santri 1 syarifah, 1 habadi. Itu beban. Bebannya kenapa? Walaupun dia itu santri saya, tetap harus menjaga etika terhadap apa zuriatnya baginda Rasulullah SAW. Saya nggak berani nyuruh, tetap apa namanya zuriat Rasulullah. Siapapun dia, yang kita lihat bukan akhlaknya, tapi kita lihat datuknya. Betul. Mudah-mudahan telah kita diaku oleh umat Rasulullah SAW. Cintai para habaib. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ingatkan kepada santri, hei santri, dimanapun kamu berada, sampaikanlah dakwah. Kalau kamu tidak mampu dengan bilqaul, dengan ucapan kamu, bilhal, sampaikan dengan sikap kamu. Kalau kamu datang ke majelis taklim, kamu duduk, kamu dengerin, walaupun kamu sudah dengar sering itu di pesantren ngaji. Saat kamu ke majelis taklim, duduk dengerin. Saya bilang gitu ke santri. Kenapa? Itu dakwah. Dan kalau maaf, Bang, godaan di tempat ilmu, godaan di majelis taklim, itu setannya komandonya kuat. Lagi ngaji ini, abal ceramah colek, abal ceramah, dengan ngobrol. Itu udah kena hasutan setan, betul nggak? Harus dengerin ngaji ini kita malah ngobrol. Itu udah kena hasutan setan. Kali itu kalau pengajian ibu-ibu, ibu berisik, masya Allah. Untung agak ada ibu-ibu sekarang. Jadi enak betul. Itu dakwah saya sampaikan dimanapun kamu ngaji. Makanya saya maaf, kalau saya lagi duduk dengerin ceramah, saya selalu pandang siapapun orang berbicara. Karena kita enggak lihat siapanya, yang kita lihat adalah penyampaiannya. Untur maqala wala tantur maqala, betul Bang. Yang kita lihat apa yang disampaikan. Makanya saya Abah ceramah, saya lihatin Abah, Pak Guru saya ceramah, saya lihatin. Kenapa? Itu salah satu dakwah kita. Kalau kitanya diem, ada berani nggak orang yang nyolek sama kita? Nggak akan. Dicolek, jum senyum aja. Colek lagi, colek lagi. Dia kalau sendiri, nggak apa-apa senyum. Asal dia senyum sendiri ya. Yang keluar, ada orang, di hal listrik, juga. Otomatis, wah, betul. Jadi setiap kita punya peran dakwah. Pemuda, lanjutkan. Remaja, lanjutkan. Kita hari ini sedang berdakwah. Betul. Saya katakan,
ditambah 80 tahun. Mudah-mudahan Allah panjang umur, amin. Panjang umurnya, amin. Secara logika umur 80 tahun, kekuatan semakin lemah, ucapan kita semakin lemah. Siapa yang menjadi peran? Kita anak-anak muda. Makanya berharap nih ada Ustaz Faris Puro. Ya, jadi terus berjuang apa? Kenapa? Karena 30 tahun yang akan datang, kita butuh regenerasi. Adik ngobrol sama Abah, anak muda bahasa tetap subhanallah. Kata Abah, kita generasi kita. Ingat, hari ini di kampung kita masih kuat karena masih ada Abah, masih ada banyak habari, banyak guru-guru kita. Ingat, 30 tahun akan datang peran siapa? Kalian anak-anak muda. Hari ini orang meninggal masih banyak yang mengurus jenazah, mensolat dan memandikan, mengubur. 30 tahun yang akan datang belum tentu ada orang yang masih yang bisa menguburkan. Nguburin sih bisa, tapi tata cara kaifiat yang mungkin tidak bisa. Betul. Hari ini jenazah dimandikan banyak yang bisa. 30 tahun yang akan datang mungkin orang wafat dimandikan secara biasa. Betul. Takut-takutnya ada kejadian juga, nyolatin mayit kok ada komat sama adzan. Pernah kejadian, nggak serius ini. Artinya apa? Ini di kampung kok yang meninggal saya takziah kampung. Ada yang bercanda komat dulu, komat sebelum saat mayit. Allah. Artinya apa? Ini tahun ini masih banyak ulama. Bagaimana 30 tahun yang akan datang? Allah. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan dongeng. Artinya apa? Jelas. Di kampung kita yang hari ini dipandang kuat, dipandang hebat, 30 tahun yang akan datang kita punya PR yang sangat luar biasa. Amin. Mudah-mudahan kampung kita tetap istiqomah dan kebaikan, amin. Allah tetap berkahkan, amin. Mudah-mudahan di sini terlahir ulama-ulama amilin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ulama yang berjuang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang juga kan banyak ulama, tapi antara ulama dunia dengan ulama akhirah kan beda, jelas Bah. Sekarang kan banyak, kadang-kadang orang lihat pangkatnya, lihat jabatannya, lihat mobilnya, betul. Emang jelas, izzul dunya bil mal wa izzul akhirah bil amal. Hebatnya dunia dengan apa? Dengan harta, betul. Emang hebat dengan harta, tapi itu mempotokan. Tapi hebatnya akhirat dengan amal kita, betul. Tapi dunia bukanlah segala-galanya. Perlu dunia untuk bekal tokan. Tapi kalau menjadi patokan dunia untuk segalanya, maaf. Kembali lagi ke hal tadi, saya datang ke tempat yatim piatu karena kita niat ibadah lillahi ta'ala, Allah limpahkan ada keberkahan. Betul. Makanya yang di sini hadir jangan takut miskin, yang di sini hadir jangan takut nggak dapat dunia. Justru dengan sering kita kumpul ulama, dengan sering kita datang pengajian, Allah berikan keberkahan. Yang namanya berkah sesuatu yang sulit tapi nikmatnya luar biasa. Percuma kita punya harta miliaran kalau nggak berkah, mendingan punya harta puluhan juta tapi kita nikmat, betul. Percuma kita punya motor bebek tapi pusing, mendingan punya Fortuner tenang. Ibarat kata yang cari kita ketenangan, ziyadatul khair bertambah kebaikan dengan kebaikan berkah. Makanya hadir rahimakumullah, tingkatkan. Seringlah kita datang ke pengajian untuk apa? Untuk kita menambah iman kita. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Besok nggak tahu apa yang kita lakukan. Niat kita besok ke pasar, niat kita besok kemana? Ke pengajian. Tapi Allah belum tentukan itu, betul. Yang terakhir, wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun di mana kita akan wafat. Bi ayyi ardin tamut, entah tanah yang mana Allah akan cabut nyawa kita. Allahu akbar. Betul. Yang kita harapkan apa? Husnul khatimah. Jadi kami bacakan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Yang kita harapkan adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada kalimat terakhir dalam hidup kita kecuali la ilaha illallah. Itu yang kita harapkan. Urusan wafat urusan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kita harapkan maaf. Saya ingat konsultasi dengan guru saya, kamu hirup, jangan lu jauh-jauh pengen ridho Allah. Minimal kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah sayang sama makhluk, nggak lihat-lihat siapa dia, dari mana dia. Cara contoh gini, maaf sedikit. Kita punya sendal dua, satu sendal merek Indian kalau dulu, sekarang Karpil Neckerman. Kita pakai kemana-mana, ke kondangan, betul. Kita juga punya sendal jepit yang suka disimpan di dalam rumah. Tempat yang dipakainya antara kamar mandi dan tempat sholat. Dulu orang tua punya kayak gitu ya, mandi ya. Dulu kan bahasanya sendal jepit. Tapi mahalnya mahal mana? Mahal Neckerman, Karpil. Tapi yang lebih kita sayang mana? Yang sendal jepit. Kalau Neckerman dapat kondangan, turun, diinjak sama orang. Tapi itu sendal jepit yang di dalam rumah. Sama anak dibawa keluar, nenek bilang, itu dia nggak ikut sendal, nenek jangan dibawa sayang tuh. Nggak lihat berapa mahalnya itu sendal, tapi kita sayang sama sendal. Kenapa? Manfaatnya luar biasa. Begitu diri kita, maaf, walaupun kita disebut dulunya kita seorang bobok tukang kerok, pulang bukaan kali tudung. Betul, saat kita berkumpul di kiai dengan ulama pengajian, ingat rahmat Allah lebih besar daripada dosa kita. Rahmat Allah lebih besar daripada kehilapan kita. Masya Allah. Makanya kalau udah Allah berikan rahmat kepada kita, nikmat. Betul nggak? Ingat, kita ngumpul ini berharap husnul khotimah. Amin. Minimal, walaupun kita tidak mampu berbuat kebaikan, minimal saat kita wafat banyak orang yang mendoakan. Artinya apa? Saya katakan, si Andi Panarosan, kata orang kiai, kata orang pimpinan pesantren yang tahu dosa saya adalah diri saya dengan Allah. Yang tahu keburukan saya adalah diri saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hinanya seorang Andi Panarosan, tapi Allah tutupi aibnya. Saya berharap kita banyak silaturahim. Saya datang ke sini mudah-mudahan jadi saksi. Kata Abah, ya Allah, ini si Andi Panarosan dulu pernah hadir di pengajian Republik Dakwah di Majelis Talim Ar-Rafi'iyah. Ya Allah, itu kebaikan, ya Allah, tolong selamatkan Andi Panarosan karena pernah duduk di sini. Allahu Akbar. Nanti Abah memberikan syafaat kepada kita. Itulah kehebatan seorang mukmin. Satu sama lain bisa menyelamatkan. Kenapa? Tinggal amal kebaikan. Kalau kita ngambilin amal kita, masya Allah, salat kita masih jauh daripada khusyuk, puasa kita jauh daripada benar, betul nggak? Jangankan kita ingat, Abu Nawas mengatakan, ya Allah, aku ini tidak pantas masuk dalam surga Firdaus, tapi kami pantas masuk